Ya, lagi rame soal Coach Justin yang ditegur langsung oleh AFC karena dituduh menyebar hoax masalah Malaysia di-banned oleh AFC dan tidak boleh bertanding di level internasional sampai 2027. Itu dikarenakan masalah naturalisasi. Gue aneh gitu, kenapa sampai segitunya AFC ngurusin hal yang menurut gue receh kayak gini. Ada apa AFC? Yuk kita bahas dan ini Jurnal Bola. Ya, gue nggak habis pikir ya, ternyata AFC itu sepeduli itu loh sama statement-statement para pandit di Indonesia. Salah satunya yang paling besar yang kita tahu sekarang adalah Coach Justin gitu ya. Jadi gue nggak habis pikirnya kenapa gitu hal kecil seperti ini sampai diberikan teguran langsung kepada Coach Justin yang menurut gue sebenarnya ini hal yang receh-receh aja dan ini kan memang sudah konsumsi publik dan yang paling anehnya gitu, yang ditegur tuh adalah Coach Justinnya padahal sebenarnya berita tentang Malaysia di-banned dari AFC itu sebenarnya bukan dari dari kawasan Indonesia, terutama dari orang Indonesia gitu. Coach Justin sendiri terutama yang secara langsung ditegur oleh AFC. Padahal kalau gua baca beritanya ya sebenarnya berita ini itu ya, ini gua sambil lihat berita ya. Ini Liputan 6 News. Nah, dari Liputan 6 News Liputan 6 News itu, nah ini dikutip pertama oleh media Vietnam. Kalau nggak salah nama medianya adalah Tanin ya. Dan kembali dipublikasikan, dan gue baca aja dia. Isu bermula dari media sosial yang memuat informasi mengenai sanksi dari FIFA kepada Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM ya. Dalam laporannya, Malaysia disebut disanksi karena memainkan pemain naturalisasi yang dinilai tidak memenuhi regulasi FIFA. Nah, tahannya berhenti di situ, informasi menyesatkan itu kemudian dikutip oleh media Vietnam. Nah, ini clear ya. Jadi sebenarnya yang mengutip pertama kali itu adalah media Vietnam, yaitu adalah Tanin. Dan kemudian kembali dipublikasikan tanpa klarifikasi lebih lanjut akibat kesalahpahaman menyebar luaskan di jagat maya Asia Tenggara dan makin memicu sebagai spekulasi. Nah, gua tuh aneh kenapa gitu AFC tidak mendalami atau tidak mencoba menelaah lebih jauh gitu masalah siapa yang mengutip pertama ini, kok malah yang dikasih teguran tuh Coach Justin gitu. Ini gua heran banget justru itu. Apakah Coach Justin sebesar itu gitu ya? Ya, tapi keren sih, maksudnya seorang pandit gitu ya, ditegur oleh federasi sebesar AFC gitu. Ini gila sih, maksudnya ternyata lawannya bukan PSSI lagi gitu, tapi lawannya adalah AFC sendiri yang skupnya jauh lebih besar gitu ya. Tapi anyway, kita tetaplah harusnya bangga ya sama Coach Justin yang pencapaiannya udah sampai sana gitu. Nah, jadi eh, akhirnya Coach Justin memberikan klarifikasi bahwa yang mengutip pertama bukan saya, tapi saya membaca dari media-media yang tidak kredibel kasarnya gitu ya. Ya istilahnya Coach Justin juga kemakan hoax gitu ya. Itu juga diakui bahwa dia salah gitu. Tapi akhirnya setelah memberikan klarifikasi dan menjawab eh, teguran dari AFC tersebut, akhirnya, nah ini momen pentingnya, ini menurut gua Coach Justin juga pintar gitu ya. Akhirnya dia mempertanyakan balik gitu loh. Kenapa AFC sebagai federasi terbesar di Asia gitu ya menabrak sebuah aturan bahwa tuan rumah itu dilakukan secara penunjukan langsung alias nggak ada via bidding atau gimana undian dan segala macam. Intinya ini langsung ditunjuk bahwa Arab Saudi dan Qatar itu sebagai tuan rumah yang menurut Coach Justin itu tidak netral dan gua sangat sepakat di situ loh gitu. Gue sepakatnya apa? Karena lu bayangin loh,
lu tuh peserta gitu ya, lu peserta yang kasarnya di dalam kompetisi tersebut gitu ya, itu tiba-tiba aja gitu ya ditunjuk sebagai eh, tuan rumah di kompetisi tersebut gitu loh. Dan gue aneh gitu, kok nggak netral gitu kan? Ya harusnya kan kalau misalnya em, kita berpikir secara netral gitu ya, secara sportivitas, harusnya kan ini di luar ranah daripada peserta di kompetisi itu tersebut gitu loh. Salah satunya misalnya contoh, Jepang kan udah lolos, kenapa nggak di Jepang? Atau kenapa nggak di Australia yang udah lolos? Atau yang di Uzbek, negara-negara yang lolos? Bahkan misalnya contoh, kenapa nggak di Thailand gitu? Kenapa nggak di Malaysia atau gimana gitu ya, negara-negara yang non istilahnya non peserta daripada World Cup qualifiers zona Asia tersebut gitu. Makanya justru ini momentum di mana kita itu mempertanyakan balik gitu. Kalau misalnya sekelas AFC saja mengurus hal-hal kecil yang menurut gua receh seperti ini gitu ya. Apalagi yang ditegur langsung adalah Coach Justin yang notabene adalah yang sering mengkritik AFC. Akhirnya ini menjadi kesempatan yang bagus untuk kita juga bisa mempertanyakan kembali mana transparansi AFC untuk penunjukan tuan rumah daripada Arab Saudi dan Qatar. Dan konon katanya gitu ya, kalian bisa cek aja gitu ya di media massa apa benar atau enggak, itu sponsornya adalah Qatar Airways dan Aramco. Which is itu dua negara yang menjadi tuan rumah gitu kan. Dan Coach Justin juga mempertanyakan bahwa Indonesia dikasih main jam 6 sore, sedangkan Arab Saudi itu main jam 8 malam. Jadi di jam 6 itu katanya adalah jam-jam di mana Arab tuh lagi spring banget gitu, lagi kering banget gitu, lagi panas banget gitu. Tapi oke lah gitu. Intinya ini AFC memang kurang kerjaan gitu, ya. Kita harus bisa melihat bahwa AFC ini adalah lembaga federasi yang menurut gue pribadi ya, ini pendapat gue ya. Kalau misalnya AFC mau tegur gue juga silahkan gitu ya. Tapi ini pendapat gue bahwa AFC itu tidak netral, ya. Tidak netral, sudah jelas. Asumsinya, alasannya apa tidak dijelaskan, transparansinya tidak dijelaskan. Ya, jadi kita sebagai supporter timnas Indonesia juga mau mau bagaimana lagi gitu loh ya. Kasarnya kalau kata pandit-pandit lain nih gitu ya, gue nggak nyebutin nama lah. Ya ini katanya gede amplop lah atau gimana. Ya kita mungkin ya dalam hal kecil seperti ini aja gitu, misalnya kejadian Coach Justin kayak gini gitu. Menurut gue ini kita kelihatan bahwa integritas daripada AFC ini menurut gue ini bukan lembaga besar lagi tapi kayak apa ya? Kayak anak kecil kalau dibercandain gitu. Itu bisanya cuma nangis. Nah, itu AFC. Gitu ya. Gue juga heran lah. Intinya kita hanya bisa menyaksikan aja sebagai penikmat sepak bola, apalagi sebagai supporter timnas Indonesia ya, yang kita lihat bahwa progresnya selama ini timnas Indonesia udah luar biasa banget juga udah lolos ke round 4. Itu udah sebuah pencapaian bagus dan satu-satunya tim di Asia Tenggara yang bisa lolos. Dan untuk masalah daripada timnas Malaysia yang katanya di-ban atau enggak, ya menurut gua ini adalah berita hoax ya. Berita hoax. Cuman ya tetap aja gitu. Ya mau gimana lagi, mereka juga harus melakukan naturalisasi juga kalau memang sepak bola mau maju. Ya namanya negara Asia gitu ya. Tapi gue berani jamin, gue berani adu-aduan lah gitu loh, bahwa aset kita, pemain-pemain naturalisasi kita akan jauh lebih banyak dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya. Kenapa? Karena secara historical, secara historis, ini kalian bisa cek aja gitu ya di video atas ini. Bisa dicek lah. Itu udah jelas gue jelasin secara gamblang bahwa Indonesia itu punya historis yang sangat luar biasa, apalagi dengan yang namanya Belanda. Gitu. Jadi kita nggak perlu debat dengan Malaysia, kita nggak perlu debat dengan negara-negara lain. Intinya kita kuat dengan yang namanya sumber daya manusia.
apalagi aset untuk naturalisasi di timnas kita. Tapi apakah ini menjadi program untuk jangka panjang? Tentu tidak. Pasti ini adalah jangka pendek. Dan ya mungkin kita hanya bisa berharap bahwa timnas kita ini nggak dicurangin, nggak dilicikin gitu ya. Mudah-mudahan AFC-nya kesambet apa gitu, atau misalnya ternyata tuan rumahnya batal diselenggarakan di Arab dan Qatar karena perang misalnya. Tapi ya kalau masalah perang ya jangan sampailah. Ya tetap tetap bahwa kemanusiaan adalah di atas segala-galanya. Ya, oke. Mungkin segitu aja video dari gua. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Ya mudah-mudahan timnas Indonesia kita akan jauh terbang lebih tinggi sampai ke Piala Dunia 2026. Oke? Jangan lupa untuk tonton terus channel Mas Yoyo Jurnal di episode Jurnal Bola.